Mereka menganggap Sayyiduna Ali bin Abi Thalib tidak segera mengkisos para pelaku pembunuhan apa? Utsman. Faja'a Ya'la bin Munya minal Basra, datang utusan dari Basra, datang utusan dari Kufa, Abdullah bin Amir, semua kumpul di Mekah. Kita nggak boleh diam. Ini yang terbunuh khalifah loh. Jangankan yang terbunuh khalifah, seorang pedagang muslim terbunuh di pasar, itu wajib ditegakkan apa? Kisos. Apalagi ini khalifah, menantunya Rasulullah 2 kali, Dzun-Nurain, dijamin masuk surga. Orang yang pernah datang ke Nabi pada waktu Jaisul Usra membawa 1000 dinar, dijamin masuk surga. Kemudian kita diam semuanya, sepakat para sahabat, gak ada yang bergerak untuk mengkisos pelaku siapa? Pembunuhan Utsman. Gak boleh nih, harus kita segera rundingan, bersepakat, musyawarah, harus kita tumpas itu gerakan separatis yang ada di Kufah dan Basra itu. Nah, kebetulan yang ada di Kufah dan Basra itu semuanya yang terlibat dalam pembunuhan Ali itu menampakkan kecintaan dan loyalitas kepada siapa? Ali. Itu masalahnya di situ itu. Ya, mereka ini kan pengikutnya Abdullah bin Sabah, bukan Abdullah bin Ubay bin Salul, beda lagi. Abdullah bin Ubay bin Salul kan orang munafik, sudah selesai zaman Rasulullah itu. Jadi orang-orang yang membuat suasana kacau di antara yang terlibat dalam pembunuhan Utsman ya Abdullah bin Sabah ini. Mereka setelah selesai membunuh Sayyiduna Utsman, mereka menampakkan kecintaan kepada Ali bin Abi Thalib. Maka bersepakatlah sahabat-sahabat senior pada waktu itu, Thulha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Aisyah, kemudian ada utusan dari Basra, Ya'la bin Munya, ada juga dari Kufa, Abdullah bin Amir. Ini para punggawa-punggawa ini sepakat, harus kita bergerak, gak boleh kita sepakat diam terhadap pembunuhan Utsman. Kita bisa dosa semua meninggalkan hukum Allah ini, kisos. Hanya sepakatlah orang-orang tokoh tadi itu untuk keluar dari Mekah, membawa pasukan menuju mana? Perhatikan, menuju Basra, bukan ke Madinah, bukan ke Madinah. Jadi para sahabat ini tidak pernah keluar menuju Ali, tidak pernah. Artinya tidak pernah memprotes Ali, tidak khuruj kepada Ali, tidak memberontak kepada siapa? Ali. Karena tokoh-tokoh tadi keluarnya kemana? Ke Basra. Karena Basra itulah markasnya para pembunuh siapa? Utsman. Jelas duduk masalahnya ya. Fakharaju min Makkah biman taba'ahum ilal Basra yuriduna qatalata Utsman. Mereka berangkat dari Mekah menuju ke Basra untuk membasmi gerakan separatis yang dahulu telah melengsarkan dan membunuh Sayyiduna Utsman bin Affan. Wa dzalika annahum yarawna annahum qad qassaru fi difa'an Utsman radhiyallahu anhu. Ya, karena para sahabat ini merasa kemarin waktu di Madinah tidak bisa memberikan haknya siapa? Utsman bin Affan waktu di Hudaybiyah. Maka mereka sepakat untuk membalas dendam. Wa kana Aliun fil Madinah, dan posisinya Ali ada di Madinah. Wa kana Utsman bin Hunayf waliyan alal Basra min kibali Ali bin Abi Thalib. Kebetulan yang jadi gubernur Basra pada waktu itu namanya Utsman bin Hunayf. Perhatikan, kebetulan yang jadi gubernur Basra pada waktu itu adalah Utsman bin Hunayf. Datang pasukannya, tentara Jamal ini tadi saya katakan pembesar-pembesar sahabat dengan pasukan yang banyak menuju Basra. Tapi di Basra sudah ada gubernur. Gubernur ini kan bawahnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Maka sang gubernur ini mengutus utusan bertanya kepada tokoh-tokoh sahabat tadi dan mengatakan, kenapa anda semuanya datang ke Basra membawa pasukan? Ada apa membawa pasukan menuju Basra? Ini kata Utsman bin Hunayf, gubernur tadi. Maka dijawab, nuridu qatalata Utsman, kami datang dari Mekah ke Basra ingin membasmi para pembunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Darah seorang khalifah ya tertumpah, tidak ada satupun manusia yang menuntut qisasnya. Khawatir turun hujan batu dari langit karena darah khalifah terbunuh, gak ada satupun yang berani mengqisas para pelakunya. Maka para sahabat bergerak menuju Basra tadi. Lah kata gubernur, tunggu dulu, mohon maaf,
hatta ya'tiya Ali. Sabar, kita tunggu Ali dulu. Paham maksudnya ya? Kita tunggu Ali. Berarti yang mendatangi ini tokoh-tokoh sahabat mendatangi Ali, atau Ali mendatangi tokoh-tokoh sahabat? Hah? Ali yang keluar menuju para sahabat, bukan para sahabat yang keluar menuju Ali. Film itu enggak di sini maksudnya. Jadi tidak seperti dibayangkan orang-orang itu, Ali ada di Basra terus diberontak oleh siapa? Ali sama Aisyah, Tolha, Zubair dan seterusnya. Tidak, karena memang perhatikan para sahabat Tolha, Aisyah, Zubair dan sahabat-sahabat lain yang ikut dalam perang Jamal, tidak ada satupun yang mempermasalahkan kekhalifahan siapa? Ali. Mereka sepakat bahwa Ali khalifah. Tidak ada satupun yang menyelisih itu. Bukan khawarij mereka dalam artian mengkafirkan Ali, tidak, karena mereka tetap setia kepada baiat mereka kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Cuma mereka ingin menumpas siapa? Para pembunuh Utsman. Kata gubernur, tolong ditunggu dulu sampai datang khalifah menuju Basra, yaitu Ali bin Abi Thalib. Wa manahu minad dukhul, dilarang masuk ke kota Basra. Ya, pasukan Jamal dilarang masuk Basra. Mungkin gubernur kan mempertimbangkan maslahat dan madarat. Ini khalifah belum datang, takut terjadi chaos di mana? Di negeri mana tadi? Di Basra. Stop, jangan masuk kota dulu. Kita tunggu khalifah. Tsumma kharaja ilaihim Jabalah. Maka keluarlah membawa pasukan menghantam pasukannya Aisyah, pasukannya Tolha, pasukannya Zubair. Kelompok yang dipimpin oleh Jabalah. Jabalah ini menampakkan kecintaan kepada Ali, tapi dia dulu terlibat dalam pembunuhan Utsman bin Affan. Wa huwa ahadul ladzina syaraku fi qatli Utsman. Dan Jabalah ini termasuk orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman. Seperti yang saya katakan tadi, orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman itu tidak ada satupun sahabat Nabi. Mereka orang-orang ingusan, kelompok yang semangat-semangat doang tapi gak paham perkara, kena isu, kena rayuan Abdullah bin Sabah gitu kan. Maka Jabalah ini membawa pasukan 700 orang. 700 orang tujuannya itu ngerecoki, ya, ngerecoki pasukannya Tolha, Zubair sama Aisyah. Tetapi pasukannya Tolha dan kawan-kawan tadi berhasil membasmi gerakannya Jabalah tadi itu. Wa qatalu katsiran mimman kana ma'ahu, dan banyak yang terbunuh pasukannya Jabalah tadi. Nah, ini nih apa namanya yang termasuk yang merumitkan suasana ya, para pengkhianat seperti siapa? Jabalah ini. Tapi kalau yang dilakukan gubernur tadi sudah benar apa enggak? Sudah benar, karena dia bawaannya siapa? Sayyiduna Ali, sudah benar, dia sudah konstitusional bahasa orang sekarang. Wandamma katsirun min ahli Basra ila jaisi Tolha, dan penduduk Basra yang baik-baik ikut pasukannya Tolha, ikut pasukannya Aisyah, ikut pasukannya Zubair bin Awam untuk membasmi gerakannya siapa tadi? Jabalah tadi. Jadi Jabalah ini bukan pasukannya Tolha, Jabalah juga bukan pasukannya siapa? Ali. Ini gerakan memang yang diatur untuk mengacak-ngacak sahabat, yang dipimpin oleh siapa? Kemarin tadi saya katakan Abdullah bin Sabah. Bahkan Ali bin Abi Thalib sendiri gak senang sama Abdullah bin Sabah. Dan Abdullah bin Sabah itu menampakkan kecintaan, loyalitas kepada Sayyiduna Ali, padahal dia adalah orang Yahudi pura-pura masuk Islam. Pokoknya orang Yahudi itu ngerusaknya itu dengan dua cara. Satu, ada tokoh yang harus dikultuskan. Dua, ada tokoh yang harus dijelek-jelekkan. Itu Yahudi seperti itu. Seperti orang Syiah, ya, mengangkat berlebihan Ali bin Abi Thalib dan merendahkan berlebihan yaitu para sahabat Aisyah dan seterusnya. Terus kita lanjut. Setelah itu kharaja Aliyun minal Madinati ilal Kufah wa dzalika lamma sami'a anna wa kahunaka qitalun baina Utsman bin Hunayf wa huwa wali Aliyin alal Basra wa baina Tolha bin Ubaidillah wa Zubair bin Awam wa Aisyah wa man ma'ahum. Maka Ali segera berangkat dari kota Madinah menuju Kufah, karena Ali mendengar bahwa pasukannya Tolha sudah nyampe sana. Hampir terjadi pertengkaran antara pasukannya Tolha Zubair dengan pasukannya wali Basra, namanya siapa tadi? Utsman bin Hunayf. Maka berangkat, ya. Fa kharaja Aliyun radhiyallahu anhu wa jahaza jaisan qiwamuhu asratu alaf. Maka berangkatlah Ali bin Abi Thalib dari
Madinah menuju Kufah atau Basrah membawa pasukan 100.000. Mohon maaf, 10.000. Nah, dari Madinah berangkat ke Kufah atau Basrah membawa berapa tadi? 10.000. Dan Ali bin Abi Thalib adalah khalifah pertama yang mengubah ibu kota negara Islam. Ya, jadi Ali bin Abi Thalib ini mengubah. Yang aslinya ibu kota Islam ada di mana? Madinah. Zamannya Rasulullah di Madinah, zamannya Abu Bakar As-Siddiq di Madinah, zamannya Umar fil Madinah, zamannya Utsman fil Madinah, zamannya Ali dipindah kemana? Ke Kufah. Padahal Kufah itu sumber fitnah. Nanti yang membunuh Ali ya orang Kufah, nanti yang meracuni Hasan ya orang Kufah, nanti yang membunuh Husain siapa? Orang Kufah. Tidak ada satupun orang Syam, perhatikan, tidak ada satupun orang Syam yang terlibat dalam pembunuhan Husain. Ya, jadi itu yang sumber masalahnya mereka. Dan kemarin sudah saya terangkan pada kitab sebelumnya, masih ingat nggak? Orang-orang Kufah nulis surat kepada siapa? Husain, ya kan? Sudah kesini aja, jangan berbaikat kepada siapa? Yazid. Kita juga nggak suka sama Yazid. Kita hanya suka kepada engkau. Itu kan ceritanya kan? Datanglah ke sini sampai 500 surat. Masih ingat kisah itu kan? Itu orang Kufah, sumber fitnah. Kufah itu memang tempatnya orang-orang pembangkang pada waktu itu. Jangankan para kejadian itu, zamannya Umar bin Khattab pernah ngutus seorang gubernur di Kufah sana, namanya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu pun direcoki sama orang-orang Kufah. Sudah tahu ceritanya kan? Sampai akhirnya Umar bin Khattab memecat siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas, gara-gara demo yang dilakukan oleh orang Kufah itu. Kan gitu ceritanya. Makanya Umar bin Khattab ketika menunjuk 6 tim formator itu yang untuk menentukan siapa yang jadi siapa khalifah itu, kan diantaranya kan siapa kemarin? Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam. Khusus Sa'ad bin Waqqas dikasih tambahan sama Umar. Adapun Sa'ad bin Waqqas dulu aku memecatnya bukan karena dia khianat, dan tidak pula karena dia lemah. Masih ingat kisah itu kan? Karena Umar gak ingin ada image bahwa dulu Sa'ad bin Waqqas itu gak pecus gitu loh, makanya dikasih tambahan. Dan memang pernah diberhentikan Umar gara-gara orang-orang Kufah. Memang seperti itu orang Kufah. Maka berangkatlah Sayyiduna Ali bin Abi Thalib berangkat dari kota Madinah ke Kufah membawa 10.000 pasukan. Dan nanti Sayyiduna Ali memindahkan kekhalifahan yang aslinya di kota Nabi menjadi di Irak, sumber fitnah itu. Berangkatlah. Nah, dari sini bisa ketahuan wahuna yadharu lana jaliyan anna Ali bin Abi Thalib huwa alladhi kharaja ilaihim wa lam yakhruju alaihi. Dari pemaparan tadi kita tahu bahwa sebenarnya Sayyiduna Ali bin Abi Thalib lah yang keluar menuju para sahabat, yaitu siapa tadi? Thalhah, Zubair dan Aisyah, dan bukan sebaliknya. Bukan Thalhah, Ali, Thalhah, Zubair, Aisyah yang keluar menuju Ali. Jelas? Oke. Walam yaksudu qitalahu, dan para sahabat tadi itu, tentara Jamal tadi itu, Thalhah, Zubair, Aisyah, tidak ada satupun yang ingin memerangi Ali. Tidak ada. Tidak ada. Karena memang tujuan dari awal semenjak di kota Mekah yang dituju bukan Ali, tapi siapa? Qatalata, Utsman, para gerakan pembangkang yang telah membunuh Utsman bin Affan. Kama tadda'i ba'du tawaif wa man ta'athara bihim. Hal ini tidak benar sebagaimana yang disampaikan oleh kelompok-kelompok atau yang terpengaruh dengan mereka yang mengatakan bahwa Thalhah, Ali, Zubair itu memberontak kepada Ali. Itu tidak benar sama sekali. Karena sahadatuna Thalhah, Zubair, Aisyah tidak pernah terbesit untuk mencopot siapa? Ali. Bahkan mereka masih membaiat Ali. Ya, hanya saja ini adalah gini ya, ada persepsi yang berbeda. Ada persepsi yang berbeda, ada wijhatun nadhar, cara pandang yang berbeda antara Thalhah, Zubair, Aisyah dengan khalifah, yaitu siapa? Ali. Menurut Thalhah, Zubair, Aisyah
Itu jelas-jelas para pembunuh Utsman itu ada di sana, ngapain didiemin? Boyo segera dikirim pasukan tumpas itu, gitu lah. Tapi kata paradigmanya Ali bin Abi Thalib, oh nggak bisa gitu. Ini negara dalam keadaan apa? Tidak stabil. Baru saja terjadi pembunuhan siapa? Utsman. Ini akan memantik kekacauan gitu loh. Makanya kata Ali, sebentar dulu, kita tangguhkan dulu, pelan-pelan, dan nanti bersama-sama kita basmi para pembangkang itu. Nah, jadi sepakat Ali bin Abi Thalib sama tentara Jamal ini sepakat bahwa para pembunuh Utsman harus segera ditumpas. Cuman ada perbedaan kapannya. Paham ya? Kalau menurut tentara Jamal segera, jangan lama-lama, karena jelas mereka ada di mana? Di Basra. Tapi Ali melihat maslahat. Ali sebagai khalifah itu cara pandang dia berbeda dengan cara pandang tentara Jamal tadi itu yang dipimpin oleh Thalha dan Zubair. Itulah sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat itu. Kemudian walau kanu yuridun al-khuruj ala aliyin la dhahabu ila al-Madinah mubasharatan wa laysa ila al-Basrah. Seandainya Thalha, Zubair, Aisyah itu ingin khuruj, memberontak kepada Ali, ngapain mereka berangkat ke Basra? Harusnya dari Makkah langsung ke Al-Madinah. Itu dalil bahwa tentara Jamal tidak berontak kepada Ali. Tidak. Fa Thalhatu wa Zubairu wa Aisyatu wa man kana ma'ahum lam yahdus qat annahum abtalu khilafat aliyin. Thalha, Zubair, Aisyah tidak pernah ya mereka membatalkan baiat kepada Sayyiduna Ali. Tidak pernah. Wala ta'anu Ali, dan tidak pernah mereka ini mencela Ali, tidak pernah. Wala zakaru fihi jarhan, dan tidak pernah mengolok-olok Ali dan melukai Ali atau menganggap oh Ali begini, Ali begitu. Enggak pernah. Lisan mereka afif, lisan mereka terjaga. Wala baya'u ghairahu, dan tentara Jamal ini Thalha, Zubair, Aisyah tidak pernah membaiat yang lain selain Ali. Tetap Ali khalifah. Enggak ada yang membatalkan itu. Wala kharaju likitali ilal Basrah wa in fa innahu lam yakun bil Basra yauma idzin, dan mereka pergi ke Basra bukan untuk memerangi Ali karena jelas-jelas Ali enggak ada di Basra. Walidzalika qala Ahnaf bin Qais, maka dari itulah Ahnaf bin Qais pernah bertemu dengan Thalha, Zubair setelah pengepungan Utsman, dan setelah Utsman dikepung itu ada orang namanya Ahnaf bin Qais datang ke Thalha dan Zubair. Ma ta'murani fa inni arahu maktula. Wahai Thalha, wahai Zubair, apa yang nanti akan engkau perintahkan kepadaku? Ya, karena saya melihat Utsman akan terbunuh dalam peristiwa ini. Maka kata Thalha dan Zubair, alaika bi aliyin, engkau harus ikut Ali, engkau harus pegang Ali. Jadi justru yang jadi khalifah Ali, yang merekomendasikan siapa? Ya Thalha, Zubair, Aisyah dan berikutnya. Qala walaqitu Aisyah, kemudian aku jumpai Aisyah setelah terbunuhnya Utsman. Pada waktu itu Aisyah ada di Mekah. Kemudian aku katakan kepada Aisyah, apa yang kau perintahkan kepadaku di saat genting negara kacau seperti ini? Kata Aisyah, alaika bi aliyin, pegang teguh Ali. Jadi sepakat tentara Jamal yang dipimpin oleh Thalha, Zubair, Aisyah, mereka tetap menganggap khalifahnya siapa? Ali. Tidak ada sedikit pun niat untuk memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Taib. Maka berangkatlah Ali sampai di Basra atau Kufah di situ. Wa arsala Aliyun al-Miqdad bin Aswad wal Qaq' bin Amr liyatakallama ma'a Thalha wa Zubair. Maka Ali selaku khalifah mengutus utusan, yaitu sahabat Nabi Miqdad bin Aswad dan Qaq' bin Amr untuk dialog dengan Thalha dan Zubair. Maka terjadilah dialog antara pihak khalifah dan pihak tentara Jamal yang dipimpin oleh Thalha, Zubair dan Aisyah. Terjadi dialog, sepakat bahwa kita harus menghentikan pertumpahan darah, kita harus stop, pasukan tahan masing-masing sambil mencari solusi terbaik untuk segera bersama-sama menumpas siapa tadi? Para pembunuh Utsman. Maka malam itu pasukan Jamal tidur nyenyak ada di tempatnya, dan pada waktu itu pasukannya Ali tidur nyenyak ada di tempatnya. Rupanya
ada yang tidak ingin kedamaian itu terjadi. Paham maksudnya? Sudah bagus gak tadi itu yang terjadi terakhir tadi? Sudah ada dialog antara pasukannya Ali dan pasukannya siapa? Tolha, betul? Sudah damai, sepakat tidak boleh ada pertumpahan darah, karena dua kelompok ini sama-sama ingin membunuh siapa? Para pembunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, setelah terjadi kesepakatan itu, semua kelompok ada di tempatnya masing-masing, tidak boleh ada pertumpahan darah. Disinilah peran Sabaiyah bermain, peran-peran orang Syiah itu bermain, para pengkultus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu bermain. Ini gak boleh ini terjadi perdamaian. Kalau terjadi perdamaian ini besok kita yang digebukin oleh dua pasukan ini. Makanya orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman tidak menghendaki ada perdamaian itu. Paham sampai sini? Dan perlu diketahui, orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman ada di pihaknya siapa? Itu masalahnya. Orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman itu pembunuhan Utsman ada di pihak siapa? Ali. Menyamar loyal kepada Ali, padahal mereka ini adalah pembunuh Utsman. Dan Tolha Zubair tahu mereka itu ada di situ. Gitu loh masalahnya. Kerumitannya itu di situ, perang Jamal itu. Maka ketika terjadi malam itu, berangkatlah kaum Sabaiyah ini. Ini juga ditulis oleh para ahli sejarah, di antara Imam Tobari, Imam Ibnu Katsir. Imam Tobari dalam kitabnya Tarikh At-Tobari, Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, Al-Imam Ibnu Al-Athir dalam kitabnya Al-Kamil fit Tarikh, disebutkan Ibnu Hazm dalam kitab Al-Fisal fil Milal wal Ahwa wan Nihal, ceritain seperti itu. Dan ini mulai dibelok-belokkan oleh orang Syiah ini, kisah-kisah kayak gini nih. Nah, perhatikan, maka sepakat mereka damai, diam, bergeraklah ya, tanpa persetujuan Ali, tanpa persetujuan Utsman bin Hunayf, kalau nggak salah tadi namanya gubernur tadi, itu bergerak sendiri kelompok Sabaiyah ini. Dan mereka inilah yang terlibat dalam pembunuhan Utsman. Mereka bergerak di bawah tanah. Ketika pasukannya Tolha, Zubair, Aisyah ya tidur nyenyak di malam hari, datang gerombolan ini menghantam pasukannya Tolha ketika tidak siap. Tidur pulas, nyaman, tentram, karena sudah ada genjatan apa tadi? Senjata. Datang pasukan tidak kenal ini, pasukan tidak dikenal, pasukan yang tidak di bawah kontrol khalifah ini menghantam pasukannya Tolha. Setelah berhasil menghantam pasukannya Tolha, mereka langsung lari dan masuk ke pasukannya Ali. Paham sampai sini? Paham enggak? Kira-kira apa yang dipikirkan oleh pasukannya Tolha sama Zubair sama Aisyah? Apa yang dipikirkan kira-kira? Yang dipikirkan adalah bahwa Ali berkhianat perjanjian. Padahal tidak begitu. Paham maksudnya ya? Padahal yang menyerang itu tidak di bawah kontrol khalifah. Akhirnya namanya orang kalau sudah diserang berarti ada yang terbunuh, ada yang terluka. Yang terluka itu punya sanak kerabat, betul apa enggak? Yang terluka itu, yang terbunuh itu punya teman. Maka bagaimana mungkin bisa diredam api, gejolak api peperangan ini? Ketika melihat ini jadi korban pertumpahan darah, setelah itu mereka lari ke pasukannya Ali. Maka disimpulkan oleh pasukannya Tolha, Zubair sama Aisyah bahwa pasukannya Ali berkhianat. Jelas sampai sini? Maka sebaliknya pasukannya Tolha, Zubair, Aisyah menyusun kekuatan. Ketika pagi hari mereka datang dan menghantam pasukannya Ali. Perhatikan, menghantam pasukannya siapa? Ali. Kenapa kau menghantam pasukannya Ali? Karena dikira pasukannya Ali yang berkhianat. Ketika pasukannya Tolha menyerang, pasukannya Ali menganggap Tolha berkhianat. Nah, ini keberhasilannya Sabaiyah. Jelas maksudnya ya? Nah, ini. Jadi kelompok yang sama-sama nggak ingin perang sebenarnya ini. Di antara siapa tadi? Tentara Jamal sama pasukannya Khalifah pada waktu itu. Akhirnya diadu domba, terjadilah apa yang terjadi. Wahawal al-kibar minal jaisaini waqfal qital. Para pembesar dari dua kubu berusaha untuk meredamkan masalah. Stop, jangan perang, jangan perang. Di antaranya Tolha mengatakan, ayyuhan nas atansitun, wahai manusia, tidakkah kalian diam mendengarkan aku? Sebentar dulu, sebentar. Gak bisa. Perang itu gak bisa digituin. Karena sudah ada apa? Korban. Sudah ada korban. Kalau sudah ada korban berarti ada yang terluka. Kalau ada terluka mesti ada balas. Dan gak bisa sudah.
maka terjadilah peperangan dahsyat itu. Sudah nggak bisa lagi dicegah, karena yang sana ada korban, sini ada korban. Yang tepuk tangan siapa? Sabaiyah, kurang ajar ya. Iya. Nah, ini yang terjadi, itu ceritanya ya ikhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekhul Islam mengatakan wal fitnatu idza waqa'at ajazal uqala fiha an daf'is sufa. Perang kalau sudah terjadi, orang-orang cerdas tidak akan mampu mengendalikan orang-orang bodoh. Siapa yang nggak tahu Thalqah bin Ubaidillah? Siapa yang nggak tahu Zubair bin Awwam? Siapa yang nggak tahu Aisyah? Siapa yang nggak tahu Ali bin Abi Thalib? Tapi kalau pasukan sudah ketemu, nggak bisa di stop. Paham ya? Itulah fitnah, itulah peperangan. Hati-hati, jangan mendekati fitnah, jangan suka mengobarkan api permusuhan. Kalau sudah terpantik, sulit untuk meredam. Seperti Suriah itu. Antum tahu Suriah itu? Negara yang kacau balau sampai sekarang, betul ya? Antum kalau sekarang ditampilkan Suriah, mesti yang ditampilkan apa? Bangunan yang apa? Hancur. Lah untuk memulihkan Suriah itu butuh ratusan tahun. Berantakan gak karuan. Sulit untuk mendamaikan sudah. Kalau sudah perang sulit. Nah itulah ya. Terus makanya dikatakan dalam syair, al-harbu awwalu ma takunu fatiyatan tas'a bi zinatiha likulli jahul. Perang itu di awal-awalnya seperti gadis perawan yang cantik. Dia datang dengan zinahnya, dengan apa? Dengan perhiasannya. Tapi ketika api gejolak itu sudah menyala dan apinya berkobar-kobar, maka perawan tadi yang cantik itu tampak seperti orang tua. Kalau belum terjadi kayak kalau sudah terjadi hancur semuanya. Terus waqatul jamal kanat fi sanati 36 min al-hijrah. Pasukan dibagi dulu, saya nggak konsentrasi. Tolong janganlah lain kali jangan bagi-bagi sesuatu ketika saya menyampaikan materi. Dilanjutkan ya, sabar dulu. Waqatul jamal kanat fi sanati 36 min al-hijrah. Jadi perang Jamal ini terjadi pada tahun 36 Hijriah. Fi bidayati Ali bin Abi Thalib. Di awal-awal masa kekhalifahan Ali. Makanya ikhwatal iman, kalau antum lihat sejarah, zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berbeda dengan khalifah sebelumnya. Zamannya Abu Bakar jelas menumpas gerakan-gerakan nabi palsu, orang-orang murtad, kemudian orang ingkar zakat dibereskan, dan pasukannya Usama diberangkatkan. Masih ingat itu kan ya? Sehingga Abu Bakar cuma 2 tahun berhasil mengokohkan Jazirah Arab milik Islam. Tauhid terang benderang diwariskan kepada siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab membawa modal yang kuat dari Abu Bakar, dan modal ini sebaik-baiknya dilakukan oleh Umar, sehingga di zamannya Umar Persia yang dikjaya, lambang kejayaan pada waktu itu, maka Persia dikalahkan dan ditumbangkan oleh Umar bin Khattab. Kemudian Romawi yang menguasai tanah Syam di zamannya Umar bin Khattab disingkirkan sampai mereka lari ke Konstantinopel, tanah Syam milik Islam. Bahkan zamannya Umar bin Khattab sudah mulai membuka tanah Afrika, dimulai dari apa? Mesir, dipimpin oleh Amr bin As. Jelas. Setelah itu Umar wafat, meninggalkan negara yang kuat, diwariskan kepada Utsman. Utsman tambah hebat lagi, wilayahnya dari Afrika Utara sampai ke Kabul Afghanistan, sampai ke Azerbaijan, negara ex-Soviet, ya kan, luas, karena Islam bersatu gitu loh. Nah di zamannya Ali, ya ini mulai bibit-bibit ini, bukan Alinya yang rusak, tapi rakyatnya yang rusak, orang-orang jahat. Karena begini loh, lihat gelombangnya Umar bin Khattab menghantam Persia, menghantam Romawi. Zamannya Utsman bin Affan menghantam negeri-negeri, menghantam barbar. Islam jaya terbentang luas, sehingga musuh Islam itu tahu tidak mungkin mengalahkan Islam itu, nggak mungkin. Islam ibarat gelombang badai, akan menghantam negeri-negeri yang penuh kekafiran, nggak bisa mengalahkan itu.
Maka mereka memeras otak gimana caranya menghancurkan Islam. Gak mungkin lewat senjata. Paham maksudnya kan? Karena terbukti pasukannya sahabat itu pasukan tertangguh di dunia. Ya, bayangkan Persia Pak digulung Pak. Pada waktu itu orang Arab, perhatikan, Romawi sama Persia ini selalu rebutan wilayah. Tetapi Romawi Persia gak ada rebutan Arab. Karena dipikir oleh Romawi dan Persia, ngapain ngerebutin Arab, tanahnya tandus kan gitu kan. Apanya kebaikan apa yang bisa diraih, maka dibiarkan. Orang anggap ini orang Arab gak dianggap. Gak dianggap orang Arab, dianggap gak maju, bodoh, jahiliyah kan gitu kan, gak punya kebudayaan. Makanya kan gak ada raja Arab pada waktu, yang ada kan suku-suku gitu. Betul apa enggak ya? Nah, makanya gak diperhitungkan. Tapi ketika datang Islam, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, itu pasukan yang didaya, pasukannya Persia tumbang, Romawi tersingkir sampai ke Konstantinopel. Tidak terbayangkan sebelumnya. Ya, anak ini tahu mereka ini, oh nggak bisa mengalahkan Islam. Bayangkan zamannya Umar bin Khattab, zamannya Utsman bin Affan, Islam sampai ke daerah Tunisia, Aljazair sana. Zamannya Utsman bin Affan menghancurkan pasukan barbar yang disokong oleh Romawi, sampai ke Kabul, Afghanistan, sampai ke Azerbaijan. Zaman itu, bayangkan, apa bisa dikalahkan pasukan seperti ini? Akhirnya musuh Islam tahu caranya nggak bisa dengan kontak fisik langsung antara pro dan kontra depan gini, nggak bisa, pasti kalah. Maka cara mereka adalah menghancurkan dari dalam. Paham nggak maksudnya? Diciptakanlah ini gerakan Sabaiyah ini, orang Yahudi yang pura-pura masuk Isa. Ini sumber masalahnya. Maka sampailah terjadilah perang Jamal ini. Sumber masalahnya ya orang Yahudi. Perhatikan, orang Yahudi dari zaman dahulu kala selalu bersembunyi di balik tangan. Saya kembangkan, ini belum selesai perang Jamal, tapi supaya antum tahu akar masalahnya. Antum masih ingat gak? Dulu sebelum Rasulullah hijrah dari Mekah ke Medina, di Medina itu ada dua suku yang selalu perang. Apa namanya? Aus dan Khazraj. Betul gak? Saya mau tanya, kenapa Aus dan Khazraj itu kok perang terus? Salah satu diantaranya adalah mereka tuh diadu domba oleh orang-orang Yahudi. Orang Arab diadu domba, gak ngerti mereka. Yahudi kan ada komunitas Yahudi di negeri apa? Madinah sebelum Rasulullah datang. Diadu domba. Ketika perang Ahzab, kaum muslimin di kota Madinah sedikit dikepung 10.000 pasukan musuh. Dan tahukah anda siapa pelopor dari tentara Ahzab itu? Siapa? Orang Yahudi. Bani Nadir diusir oleh Rasulullah karena mereka berkhianat, hampir membunuh Nabi. Maka diusir oleh Nabi keluar dari kota Madinah. Mereka sakit hati, mereka datang ke Quraisy, datang ke Ghatafan, datang ke suku-suku, sampai terjadilah perang. Namanya perang apa tadi? Ahzab, perang Khandaq. Kaum muslimin dikepung. Itu otaknya Yahudi, termasuk masalah ini, termasuk perang Jamal ini. Semua dibalik itu ada peran Yahudi. Itu. Nah, kita ini mudah diadu domba. Terus, karena ma'aliyin asratu alaf, pada waktu itu pasukannya Ali berapa tadi? Kembali ke materi, pasukannya Ali berapa? 10.000. Wa ahlul Jamal kana adaduhum ma baina khamsa wa sit alaf. Sedangkan pasukannya Tolha, pasukan Jamal, yaitu kurang lebih di sini disebutkan antara 5 sampai 6.000. Berarti lebih banyak pasukannya siapa? Ali. Pasukannya Ali dibawa, yang membawa benderanya pasukannya Ali adalah Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib punya anak namanya Muhammad. Tapi ini bukan dari Fatimah. Dari siapa? Al-Hanifiyah ya, Al-Hanifiyah. Jadi ada wanita yang wanitanya Ali punya anak, Ali dari situ Muhammad bin. Saudaranya Hasan Husain tapi beda apa? Beda ibu. Berarti Muhammad bin Ali ini Ali bed apa enggak? Ali bed. Alibet bukan karena Fatimahnya, tapi karena Alinya. Jelas ya? Wa al Jamal ma Abdullah bin Zubair. Sedangkan perhatikan, jadi pasukannya Ali yang bawa bendera adalah anaknya Ali, namanya Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, saudaranya Hasan Husain, beda ibu. Sedangkan pasukannya Jamal membawa benderanya siapa? Abdullah bin Zubair, pendekar yang dahulu di zamannya Utsman berhasil membunuh raja apa? Barbar. Masih ingat kisahnya? Saya terangkan di sini waktu zamannya Utsman bin Affan. Jadi sama-sama pendekar ini bertemu. Itu juga dalil bahwa Aisyah ketika, perhatikan,
Itu juga dalil bahwa Aisyah ketika pergi ke Basra itu ada mahramnya. Siapa mahramnya? Mahramnya Aisyah. Jadi kan ada yang menuduh bahwa Aisyah suka keluyuran, suka keluar tanpa mahram. Lah, jawabannya Aisyah ketika keluar ke Basra itu ada mahramnya. Siapa mahramnya? Abdullah bin Zubair. Loh kok bisa? Iya, karena Abdullah bin Zubair itu anaknya Asma. Jelas enggak antum? Nah, siapa Asma itu? Saudarinya Aisyah. Berarti Abdullah bin Zubair apanya Aisyah? Ponakan. Ponakan itu mahram apa enggak? Jelas mahram. Maka terjadilah apa yang terjadi. Perhatikan maktal Tolha wa Zubair. Perhatikan, ini kisah yang sedih kalau kita baca kisah ini. Wa qutila Tolhatu wa Zubair wa Muhammad bin Tolha. Dalam perang ini, perang yang tidak diinginkan ini, terbunuhlah, ya, gugurlah seorang sahabat senior, Tolha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Muhammad bin Tolha. Muhammad bin Tolha berarti apanya Tolha? Anaknya Tolha. Anaknya Tolha ini namanya Muhammad bin Tolha. Dia dijuluki As-Sajjad. Sajjad artinya orang yang ahli sujud. Dia selalu sujud, orangnya soleh. Ini anaknya Tolha ini, termasuk yang gugur dalam perang ini. Wa dzalika annahu yurwa anna Zubair lamma ja'a ilal ma'rakah laki Ali bin Abi Thalib. Zubair itu sebelum terjadi pecah perang itu sudah ketemu sama Ali. Terus Ali berkata kepada Zubair, "Atadhkuru anna Rasulullah qal tuqatilu Aliyan wa anta dhalim." Zubair, tidakkah kau ingat dulu Rasulullah pernah berkata kepadamu, sedangkan pada waktu itu ada aku dan ada kamu. Rasulullah pernah berkata kepadamu, "Wahai Zubair, engkau nanti akan memerangi Ali secara zalim." Maka Zubair ingat dengan ucapannya Nabi itu. Maka Zubair gak ingin perang. Memang gak ingin perang dari awal. Zubair ini gak ingin memusuhi siapa? Ali. Tidak sempat untuk berperang Zubair ini, ya. Dan dia dibunuh oleh kelompok tadi itu. Kelompok apa namanya? Sabaiyah itu. Beliau dibunuh. Saya bacakan di sini. Wal masghur aktsar anna Zubair lam yusharik fi hadhil ma'rakah, dan Zubair tidak terlibat dalam perang ini. Qutila Zubair khadran. Zubair dibunuh secara licik oleh orang yang bernama Ibnu Jurmuz. Ibnu Jurmuz ya Sabaiyah dan kawan-kawannya itu berlindung dan berkedok kecintaan kepada siapa? Ali. Jadi yang membunuh Az-Zubair bin Awam adalah Ibnu Jurmuz, pasukannya Ali, atau yang pura-pura senang sama Ali. Ibnu Jurmuz dibunuh. Nah, Zubair sama Ali itu misanan. Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam itu misanan. Rasulullah punya bapak namanya Abdullah, Ali bin Abi Thalib punya bapak namanya Abu Thalib, sedangkan Zubair punya ibu namanya Sofia. Sofia, Abu Thalib, Abdullah itu semua saudara. Berarti Rasulullah, Zubair, Ali semuanya adalah sepupu misanan. Makanya sebelum perang itu ketemu Ali sama Zubair, memang saudara. Zubair, tidakkah kau ingat dulu ketika Rasulullah masih hidup, Rasulullah pernah berkata, kamu nanti akan memerangi Ali dengan cara zalim. Maka ingat, Zubair langsung menarik pasukannya. Jadi memang dari awal gak ingin memerangi Ali, tapi dia dibunuh oleh pasukannya Ali. Siapa namanya tadi? Ibnul Jurmuz. Nah itu. Adapun Tolha itu juga tidak mengendaki peperangan ini. Tolha itu meredam, stop, kif, berhenti. Dia kena peluru nyasar. Kena apa? Panah nyasar, dan terbunuh beliau. Ya, tewas dalam perang itu. Terjadilah apa yang terjadi. Banyak sahabat yang menjadi korban dalam perang ini. Perang telah usai. Perang dimenangkan Ali bin Abi Thalib. Tetapi Ali tidak bahagia. Dan Ali tidak dipuji karena kemenangan ini. Tidak ada sejarah yang mencatat Ali gembira karena menang perang apa? Jamal. Dan Ali tidak dipuji karena menang perang ini. Ada 3 peperangan di zamannya Ali. Perang Jamal, perang Siffin, dan perang Nahrawan. 3-tiganya dimenangkan Ali. Ali tidak pernah perang kalah, gak pernah. Pendekar Ali. 3-tiganya dimenangkan Ali. Tetapi Ali tidak bahagia. Dan Ali tidak dipuji atas kemenangan itu. Berbeda zamannya Umar menghantam Qadisiyah, kan dipuji-puji ya kan. Seperti zamannya Umar berhasil menghantam Romawi, dipuji-puji. Zamannya Utsman mengalahkan barbar, dipuji-puji.
Tapi kalau zamannya Ali ini, beliau menang 3 peperangan, tapi beliau tidak bahagia, beliau sedih, dan beliau tidak dipuji karena kemenangan itu, kecuali perang yang terakhir. Perang apa? Nahrawan. Beliau senang karena menang, karena mereka adalah para Khawarij, dan Ali juga dipuji karena kemenangan itu, yaitu perang melawan apa tadi? Nahrawan. Besok, jadi kan masih satu perang ini, perang apa namanya? Jamal. Besok perang Siffin, besoknya lagi perang Nahrawan. Setelah itu Ali terbunuh, lah kita ganti sahabat yang lain. Saya ulangi ya, khusus Khilafah Rasidah, khusus Khulafah Rasidin itu beberapa pertemuan. Tapi nanti setelah Khulafah Rasidin, setiap sahabat cuma 1 pertemuan. Paham maksudnya? Ya, nanti kalau sudah Ali selesai, kita ganti Abdurrahman bin Auf 1 pertemuan. Kita ganti Sa'ad bin Waqqas 1 pertemuan. Kita ganti Talha bin Ubaidillah 1 pertemuan. Kita ganti Zubair bin Awam 1 pertemuan. Berikutnya seterusnya. Oke. Kemudian ikhwatal iman, terjadilah apa yang terjadi, banyak yang gugur dalam peperangan ini. Perang telah selesai dan Ali dilanda kesedihan yang mendalam. Antum bayangkan ya, Ali itu melihat orang yang ada di hadapannya adalah para sahabat Nabi yang dulu berjuang bersama Nabi, suka dan duka bersama Nabi, dan mereka dijamin masuk surga. Aisyah dijamin masuk surga, Talha dijamin masuk surga, Zubair bin Awam dijamin masuk surga, dan mereka terbunuh di hadapan Ali bin Abi Thalib. Falamma intahatil ma'raka sara Aliun yamurru bainal qatlai fawajada Talha bin Ubaidillah. Ketika perang telah usai, Ali berjalan menghampiri korban yang bergelimpangan dalam perang Jamal ini, sampai Ali menemukan jenazahnya Talha bin Ubaidillah. Ketika Ali menjumpai jenazahnya Talha bin Ubaidillah, maka Ali bin Abi Thalib mengatakan ba'da'an ajlasahu, jadi ketemu, tertelungkup. Maka ketika ketemu ini adalah jenazahnya Talha bin Ubaidillah, maka didatangi oleh Ali, terus didudukkan sama Ali. Terus Ali mengusap-ngusap debu yang ada di wajahnya Talha. Kemudian Ali mengatakan, azizun alayya an araka mujaddala tahta nujumis samai ya Aba Muhammad. Alangkah sedihnya hatiku, alangkah beratnya hatiku wahai Talha Abu Muhammad, aku jumpai dirimu tercelungkup di bawah bintang-bintang langit di malam hari. Kasihan ya Ali. Kemudian Ali mengatakan, wadidtu anni mitu qabla hadha bi isrina sana. Andaikan saja aku mati sebelum 20 tahun yang lalu, sehingga aku tidak melihat kejadian ini. Menang gak Ali ini dalam perang ini? Tapi sedih gak Ali? Ali sedih, Ali gak bahagia, karena perang ini tidak diinginkan. Wa kadzalika ra'a Aliun Muhammad bin Talha fabaka. Ketika Ali sudah melihat jenazahnya Talha, sedih nangis. Jumpai lagi anaknya Talha. Siapa anaknya Talha tadi namanya? Muhammad bin Talha ini dulu di Madinah terkenal sajjad, si tukang sujud, orangnya soleh, datang ke masjid sujud, ruku, sholat, orangnya terbunuh dalam perang itu. Maka Ali gak kuat nangis karena melihat anaknya Talha ini kan orang soleh yang di Madinah yang suka sholat, ini terbunuh dalam perang ini. Wa kana Muhammad bin Talha yulaqab bis sajjad, dan dahulu Muhammad bin Talha ini diberi julukan as-sajjad karena saking banyak ibadahnya. Wa kullu sahaba bil istisna'il alladhi syaraku fi hadhil ma'raka nadimu ala ma waqa. Seluruh sahabat yang terlibat dalam perang ini semuanya menyesal, gak ada yang bahagia, semuanya gak ada yang senang, semuanya sedih. Datanglah Ibnul Jurmus. Tahu Ibnul Jurmus yang tadi membunuh siapa? Membunuh Zubair bin Awam, betul? Dengan bangganya, pengen dapat pangkat, pengen dapat kedudukan tinggi, dia lapor, dia datang dan mengatakan, ya, ada dakhala ala aliyin wa ma'u sayfuz Zubair. Ibnul Jurmus ini habis membunuh Zubair, itu pedangnya Zubair dibawa sama dia. Pedangnya siapa? Zubair dibawa sama Ibnul Jurmus. Terus Ibnul Jurmus membawa pedang itu kepada Ali dengan harapan dapat pujian, dengan harapan dapat naik pangkat jadi panglima perang atau bagaimana. Dia datang dengan bangga membawa pedang tersebut. Yaqulu qataltu Zubair, aku berhasil membunuh Zubair. Ini pedangnya sebagai bukti bahwa aku telah membunuhnya. Qataltu Zubaira, akulah orang yang berhasil membunuh Zubair. Falamma sami'ahu Ali mendengar rombongan itu. Ali telah mendengar
omongan ini, dan Ali melihat pedang itu pedangnya Zubair. Maka Ali sedih dan Ali mengatakan, inna hadzal sayf talama farrajal karba an Rasulillah. Pedang ini dahulu telah banyak menghilangkan kedukaan dari Rasulullah SAW. Ini pedang dahulu digunakan membela Rasulullah SAW. Ini pedang dahulu digunakan untuk membela Rasulullah. Zubair sama Tolha itu pernah menjadi tameng hidupnya Rasulullah. Antum buka kembali perang Uhud. Dalam perang Uhud itu semua manusia tiarap, ada yang lari, ada yang terbunuh. Hanya Tolha yang menemani Rasulullah SAW. Di antaranya Zubair bin Awam. Tolha bin Ubaidillah itu menjadi tameng hidupnya Rasulullah. Kalau ada tombak yang datang ditampani sama Tolha. Kalau ada lesatan anak panah ditampani sama Tolha. Kalau ada tebasan pedang ditampani sama Tolha. Tolha menjadi tameng hidupnya Rasulullah. Sehingga perang Uhud telah usai, maka Tolha tergeletak. Maka Rasulullah mengatakan, barang siapa yang ingin melihat orang yang mati syahid tapi orangnya masih hidup, lihatlah Tolha bin Ubaidillah. Makanya Ali tahu keutamanya Tolha. Ali paham betul keutamanya Tolha. Maka ketika Tolha terbunuh, Ali gak kuat untuk nangis. Termasuk Zubair ini, ketika lihat pedangnya di bawah Ibnu Jurmus, maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, inna hadza sayfa talama farrajal karbaan Rasulillah. Ini pedang dahulu telah banyak menghilangkan kedukaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bashir qatil Ibnu Sofiyah bin nar. Tolong kabarkan kepada pembunuh ini bahwa dia masuk neraka. Bayangkan. Tolong kabarkan kepada pembunuh anaknya Sofiyah. Anaknya Sofiyah itu apanya Ali? Sofiyah itu apanya Ali? Bibinya. Tolong kabarkan kepada orang yang membunuh putranya Sofiyah bahwa dia masuk neraka. Dia telah membunuh orang yang dijamin masuk surga. Walam ya'dan lahu bidukhul Ali, dan tidak diizinkan masuk karena Ali gak gedugo, kata orang Jawa, gak gedugo lihat wajahnya pembunuh siapa. Padahal hitung-hitungannya kalau dari sisi politis harusnya seneng dong, karena yang menentangnya itu apa? Terbunuh kan gitu. Tapi enggak, Ali enggak seperti itu. Itu menunjukkan empat orang ini, Ali, Tolha, Zubair, Aisyah, itu hati mereka sebenarnya apa? Satu. Tapi ada pihak-pihak ketiga inilah yang menyebabkan apa yang terjadi yang tadi sudah kita sebutkan. Selesai perang, Tolha terbunuh, Zubair terbunuh, Muhammad bin Tolha pun terbunuh, Abdullah bin Zubair tidak terbunuh. Abdullah bin Zubair punya kisah sendiri, dan Abdullah bin Zubair itu gak ada masalah sama Ali. Bahkan nanti ketika zaman-zaman berikutnya, zamannya Yazid, ya, Zubair bin Awam ini termasuk, Abdullah bin Zubair ini termasuk yang menasihati Husain. Masih ingat ya? Jangan pergi kemana? Gak ada masalah antara Abdullah bin Zubair sama keturunannya Ali, tidak ada masalah. Kemudian Sayyidah Aisyah, Sayyidatuna Aisyah termasuk yang tertawan, bukan tertawan, yang kalah kan? Falamma intahat al-ma'raka akhadha Aliun ummul mu'minin Aisyah wa arsala mu'azzazatan mukarramatan ila madinatir Rasul kama amarahu sallallahu alaihi wasallam. Nah, Aisyah dimuliakan sama Ali, dikembalikan ke kota Al-Madinah karena Ali itu pernah diomongi Rasul, dan Ali masih ingat itu. Sayakunu bainaka wa baina Aisyah amrun. Wahai Ali, antara dirimu dengan Aisyah akan terjadi sesuatu. Kata Ali, fa ana asqahum ya Rasulullah. Kalau begitu alangkah celakanya aku termasuk orang celaka karena memusuhi istrinya Nabi, gitu loh maksudnya. Kata Rasulullah, tidak. Tetapi kalau itu terjadi, fardudha ila ma'maniha. Kalau sampai itu nanti terjadi, tolong kembalikan Aisyah pada tempatnya yang aman, yaitu ke kota apa? Al-Madinah. Dan memang Aisyah pada waktu itu ditemani siapa tadi? Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu disayangi Aisyah. Saya ulangi lagi, Abdullah bin Zubair apanya Aisyah? Keponakan. Saking cintanya Abdullah sama, meskipun ada masalah, saking masalahnya sampai Aisyah itu nggak mau ditemui siapa? Abdullah bin Zubair. Ya namanya bibi sama ponakan gitu loh. Bibinya mangkal sama ponakannya. Tapi akhirnya rukun lagi. Ada masalah. Saking senangnya sama Abdullah ini sampai Aisyah ini berkunia dengan namanya Abdullah bin Zubair. Apa kunianya Aisyah? Ummu Abdillah, Ummu Abdullah. Itu diambil dari nama siapa? Nama Abdullah bin Zubair, karena beliau nggak punya anak. Punya anak Aisyah? Nggak punya anak.
keponakannya dijadikan kunyah. Jelas ya? Oke. Maka Aisyah radhiyallahu anhu dikembalikan, ya, dikembalikan kepada ke kota Madinah. Nah, sekarang apakah tindakan Ali itu salah ketika Ali tidak langsung segera membasmi para pembunuh siapa? Utsman. Apakah salah? Dalam benak Tolha, Zubair, Aisyah, mungkin dianggap Ali ini tidak segera gitu. Adalah jelas-jelas pasukannya itu apa? Ada di situ, di Basra. Nah, ini terjadi persepsi yang berbeda tadi saya katakan. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, itu tidak 100% salah Ali, dan memang itu gak salah Ali. Ali tidak salah, karena Rasulullah pun pernah melakukan itu. Jadi Rasulullah itu pernah ngomong di depan sahabat, ada orang yang menfitnah Aisyah berzina. Siapa namanya? Ada orang yang menfitnah Aisyah berzina. Siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu Rasulullah terluka itu dengan fitnahan itu. Maka Rasulullah naik mimbar dan Rasulullah mengatakan, siapakah di antara kalian yang mau menghabisi orang ini? Maksudnya siapa itu? Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka berdirilah Sa'ad bin Mu'adz. Ya Rasulullah, seandainya orang yang terlibat dalam fitnah terhadap istrimu itu orang Aus, maka kami akan membunuhnya ya Rasulullah. Antum tahu, Abdullah bin Ubay bin Salul bukan Aus, tapi dari mana? Khazraj. Karena ada Aus, ada Khazraj. Sa'ad bin Mu'adz ini dari Aus. Ketika mendengarkan Rasul seperti itu, langsung Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, kalau seandainya orang yang terlibat itu dari kalangan Aus, aku sendiri yang membunuhnya ya Rasulullah, enggak usah orang lain, aku yang membunuhnya. Tapi kalau seandainya yang terlibat dalam fitnah terhadap istrimu Aisyah ini adalah orang Khazraj, maka biarkan saudara-saudara kita Khazraj yang akan mohon maaf. Jika yang terlibat dalam fitnah terhadap istrimu ya Rasulullah adalah orang Aus, tidak usah engkau memerintahkan ya Rasulullah, aku langsung bunuh dia. Tapi kalau seandainya yang terlibat dalam fitnah kepada istrimu itu adalah orang-orang Khazraj, ikhwanuna Khazraj, maka tolong perintahkan aku ya Rasulullah, aku akan membunuhnya. Kalau Aus nggak pakai disuruh, langsung aku bunuh. Tapi kalau ternyata yang terlibat itu adalah orang Khazraj, tolong perintahkan aku akan bunuh dia. Dan kebetulan Abdullah bin Ubay bin Salul dari Khazraj. Jelas sampai sini? Maka terjadilah tersinggung orang-orang Khazraj. Maka Sa'ad bin Ubadah marah. Terjadi debat itu antara sahabat. Karena ada kata Aus, ada kata apa? Khazraj. Akhirnya Rasulullah melihat ini gak memungkinkan untuk dihukum, takut terjadi apa? Pertikaian di kalangan sahabat. Jadi Rasulullah pun pernah menangguhkan pembunuhan ya. Dan itu pun nanti ya ketika Muawiyah jadi khalifah. Jadi alasannya, perhatikan, ini saya kasih garis bawahi. Pendapat yang benar pendapatnya Ali. Jelas sampai sini? Betul? Sedangkan Tolha, terus siapa? Zubair, Aisyah itu berijtihad tapi kurang tepat dan dapat pahala karena dia berijtihad. Termasuk Muawiyah. Nah, perhatikan, Muawiyah itu memerangi Ali. Besok saya jelaskan, tapi sekarang ini cuplikannya ini sebelum selesai. Muawiyah itu memerangi Ali bukan karena Muawiyah pengen jadi khalifah. Muawiyah bukan karena Muawiyah ini ingin mencabut kekhalifahan dari Ali. Lah, silakan jadi khalifah. Cuman kata Muawiyah, itu Utsman kan dulurku. Itu Utsman kan saudaraku. Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah. Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harab bin Abdisyams bin Umayyah bin Abdisyams. Seperti itulah. Intinya sama-sama keturunan Bani Umayyah. Jelas sampai sini? Silakan jadi khalifah, kita akan membaiat, tapi tolong bunuh orang yang telah membunuh saudaraku. Jadi menurut pendapatnya Muawiyah,
Tolha, Aisyah, Zubair, dianggap Ali ini tidak segera Pak, membasmi para pembunuh siapa? Utsman. Di antara indikasi yang membenarkan bahwa ini yang benar adalah Ali, banyak indikasinya. Di antara indikasinya adalah di antara pasukannya Ali ada yang bernama sahabat Ammar bin Yasir. Rasulullah mengatakan Ammar bin Yasir ini nanti akan dibunuh oleh kelompok yang salah. Ternyata dalam perang itu Ammar ini apa? Gugur. Berarti kelompok yang membunuh Ammar adalah kelompok yang salah. Itu atau dalam hal ini kelompoknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Dalil yang lain, toh nanti ketika Ali wafat diganti Hasan, Hasan wafat diganti Muawiyah. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Toh nanti di zamannya Muawiyah toh enggak berhasil juga membunuh para pembunuh Utsman. Paham maksudnya? Itu maksudnya tidak sesimpel itu gitu loh. Kata Ali bin Abi Thalib, kita setuju, kita ini sama-sama sepakat harus membunuh para pembunuh siapa? Utsman, tapi kondisi negara masih genting, belum memungkinkan. Paham maksudnya ya? Toh nanti ketika Muawiyah jadi khalifah, toh nggak berhasil juga membunuh siapa? Para pembunuh Utsman. Tetapi gini, ada hikmah. Orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman, mereka membuat basis di Basra, di Kufah. Betul apa enggak? Maka lihat bagaimana balasan Allah. Allah kirim pemimpin yang zalim ke negeri Kufah dan Basra. Siapa? Siapa? Hajjaj bin Yusuf. Makanya para ulama di antara yang dipetik oleh para ulama hikmahnya adalah ternyata pembunuhan Utsman itu ya, seandainya diridhai Allah gak mungkin akan terjadi kekacauan-kekacauan setelahnya. Adanya kekacauan-kekacauan setelahnya itu menunjukkan pembunuhan Utsman yang tidak diridhai oleh apa? Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kirim pemimpin zalim menguasai Basra dan Kufah. Siapa itu? Hajjaj bin Yusuf. Oh, dibunuh itu orang-orang yang macam-macam bunuh. Sama siapa? Hajjaj bin Yusuf. Karena mereka semua dulu terlibat dalam pembunuhan siapa? Utsman bin Allah kuasakan kepada mereka. Jadi ada orang protes kepada Ali, wahai Ali, kenapa anda ini jadi khalifah? Kok tidak seperti Abu Bakar, tidak seperti Umar, Utsman, mereka menjayakan Islam, menaklukkan negeri-negeri hebat. Kenapa zaman anda ini kok banyak fitnah, banyak ini, banyak itu, banyak ini, banyak itu? Kata Ali, iya beda. Dulu di zamannya Abu Bakar, Umar, Utsman yang jadi khalifah ya dewek-dewek iki, aku iki. Makanya mereka hebat, khalifahnya hebat, Abu Bakar, Umar, Utsman hebat. Kenapa? Yang jadi rakyat aku dan para sahabat. Lah sekarang giliran aku yang jadi khalifah, rakyatnya yuk koyok dapuranmu awakmu iki. Makanya Islam gak jaya, suka ngeyel, suka ini, dijak perang gak mau. Besok saya ceritakan bagaimana perang apa? Siffin. Bedanya nih, kalau Muawiyah itu ditaati sama penduduk Syam. Kalau Muawiyah ngomong, itu orang Syam itu tunduk gini dan mengatakan sami'na wa ata'na. Tapi kalau Ali yang ngomong, itu ngeyeli sama orang-orang apa? Kufah sama Basra. Ada pendapat ini, pendapat itu. Makanya sampai Ali mengatakan andaikan saja Muawiyah mengirim satu orang untuk ditukar sama orang banyak ini. Karena banyak orang-orang Kufah itu yang menampakkan loyalitas kepada Ali, justru mereka yang benci. Dan sejarah mencatat yang membunuh Ali siapa? Orang Kufah. Sejarah mencatat yang meracuni Hasan orang Kufah. Sejarah mencatat yang membunuh Husain siapa? Orang Kufah. Nggak ada orang Syam, tidak terlibat orang Syam baik-baik. Mereka sendiri yang nulis surat ya kan, supaya Husain datang, kan gitu ceritanya. Ketika Husain datang, mereka meninggalkan Husain sendirian, dikepung oleh pasukannya Ubaidullah bin Ziyad. Itu pun Ubaidullah bin Ziyad pasukannya juga orang Kufah yang dulu ikut perang bersama Ali. Maka mereka adalah ahlul ghadr wal khiyana. Mereka adalah orang yang berkhianat. Insyaallah kita lanjutkan. Ini masih perang yang pertama, perang apa? Perang Jamal. Setelah perang Jamal, perang Siffin. Insyaallah perang Siffin sama perang Nahrawan jadi satu. Besok setelah itu kita ganti sahabat yang lain. Ya insyaallah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.